Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kali ini para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pendidikan penciptaan karya seni, saya akan memperlihatkan bagaimana yang disebut dengan berkarya seni itu sebenarnya tidaklah harus repot-repot saudara mengatur ruangan sehingga seperti studio layaknya seniman gitu ya. Tidak perlu, yang terpenting kawan-kawan bisa memanfaatkan ruangan apapun jika saudara mau berkarya seni secara konsisten ya. Dalam hal ini, pada pertemuan ini, di video ini, Bapak ingin memperlihatkan bahwa ini hanya sekedar perpustakaan, tapi dimanfaatkan untuk berkarya seni. Dan jangan lupa di mata kuliah ini saudara juga harus paham bahwa yang disebut dengan berkarya seni pada dasarnya tetap saudara harus sangat tertib. Bagaimana yang disebut dengan berkarya itu tidak harus ruangan itu tiba-tiba jadi berantakan, jadi kotor dan lainnya, tidak demikian gitu ya. Ini adalah ruangan kerja di perpustakaan. Tapi kalau kita mau, nah ini kan jadi pengetahuan buat kawan-kawan yang kadang-kadang terlewatkan di dalam penyampaian teori yang disebut dengan penciptaan karya seni. Ada hal-hal yang insidental sebetulnya atau merupakan pengayaan bagaimana saudara merapihkan dan membuat studio. Ini salah satunya, saya sebutkan salah satunya adalah memasang easel itu di dinding ya. Ini easelnya sebetulnya easel standar saja, yang tadinya adalah easel yang untuk berkarya yang bisa handy, itu bisa dibawa-bawa, tapi ukurannya kayunya cukup besar sehingga itu diubah menjadi dipasang di dinding, dan ini bisa dilakukan semacam ini ya. Dan ini bisa masuk di ukuran karya 110 kali 85 cm. Oke. Lalu juga biasakan kalau berkarya itu saudara juga rapi. Ini kebetulan yang menggunakan cat akrilik ya. Kalau menggunakan cat akrilik, tertibkan semua peralatan itu. Paling tidak saudara menggunakan tatakan. Tatakan itu berfungsi untuk palet, juga bisa dilihat di sini. Juga bisa berfungsi sebagai tempat menyimpan. Nah, kalau yang sudah kering kan, karena yang lainnya digunakan untuk palet, yang lainnya bisa digunakan untuk menyimpan cat yang sudah dioplos, dicampur sesuai dengan warna yang kita kehendaki. Juga untuk menyimpan koas yang basah di satu tempat dan koas lainnya yang masih kering, atau demikian juga untuk palet yang kotor dengan palet yang bersihnya. Lalu juga ini bisa dimasukkan nanti ke box kalau sudah berkarya, dirapikan di box supaya tidak berantakan. Kebetulan saya menggunakan locker ya, jadi saya menggunakan locker semacam ini supaya peralatan itu tidak berantakan gitu ya, jadi digunakan semacam itu. Oke, itu salah satu ketertibannya, mulai dari penggunaan easel yang tidak selalu easel itu wujudnya seperti ini begitu ya, atau nanti saya perlihatkan juga yang berdiri begitu, yang lainnya yang ukuran besar maksudnya.
itu bisa dimanfaatkan. Ini juga sama, yang kecil bisa di sudut mana begitu ya, yang jelas tidak perlu keluh kesah, pokoknya berkarya saja, lalu bisa merapihkan kembali. Yang lainnya juga bisa ada dengan cara, jika lukisan saudara atau kecenderungan saudara melukis ingin menggunakan cat yang lebih cair lagi, karena tidak seperti tadi yang di easel, bisa juga menggunakan meja atau di lantai gitu. Yang terpenting dibersihkan. Ini yang menggunakan meja itu ya, jadi menggunakan meja itu tuh bisa sampai seperti ini, bahkan seperti karya seni abstrak ini, bekas-bekas catnya, jadi sudah berapa puluh karya yang dibereskan di sini begitu. Nah ini bisa juga semacam ini ya gitu. Nah, ini memudahkan kita memutarkan karya gitu ya, menggeser dan lainnya, dan kita juga bisa duduk di plastik dingklik supaya tidak pegal gitu, melukis dengan mudah. Oke ya. Yang kali ini saya hanya menjelaskan persoalan yang disebut dengan mengatur ketertiban berkarya lukis ya begitu ya. Oke, dan ini kebetulan di ruang perpustakaan. Demikian juga yang yang terkait dengan koas gitu ya. Kebanyakan kawan-kawan itu berantakan dan tidak merapihkan peralatan gitu ya. Kita lihat di sini. Maaf, ini hanya dengan satu tangan. Saya rapihkan dulu, saya buka. Nah, ini jadi bisa koas itu dimasukkan di box yang sudah rapi semacam ini ya. Semacam ini dirapihkan. Koasnya ini koas untuk yang jenis koas yang gepeng semacam ini bisa dirapihkan, dan ini tidak akan merusak bulu koasnya semacam itu ya. Ini juga sama untuk koas-koas yang ukuran besar, cari saja boxnya di jenis apapun, bisa dirapikan di sini. Ya, kebetulan ini juga ada koas yang baru untuk menggambar melukis awan itu dengan koas yang halus, baru dibeli. Ini bisa masuk ke sini dirapikan ya, dan ini juga bagus. Ini pada bekas tempat untuk tools peralatan bengkel mungkin ya. Tapi kita bisa menggunakannya dengan cara semacam ini ya. Jadi kalau kita mengambil koas lalu akan menggunakannya, disimpan di sini semacam itu ya. Gitu, sehingga ketika sudah beres ngelukis bisa dirapihkan lagi begitu ya. Jadi cara mencari peralatan yang bisa sesuai dengan peralatan kita, pada ini bukan untuk peruntukannya, bisa juga kita cari ya. Dan yang terpenting bukan persoalan itu, menertibkan bagaimana berkarya seni itu rapi. Ini untuk memasang kanvas, staplesnya masukkan di satu tempat, nanti pisau-pisau lainnya ya, termasuk pisau palet nanti dimasukkan di satu tempat lagi. Oke, itu. Dan saya juga di sini memanfaatkan tempat yang sama untuk menyimpan pisau palet juga. Pisau palet juga begitu ya, dirapihkan, masukkan yang mau digunakan di sini gitu ya. Oke, jadi di pertemuan ini Bapak hanya menjelaskan bagaimana saudara berkarya seni yang rapi, tertib gitu ya, dan kita bisa berkarya dengan simultan, tidak jenuh gitu, karena kan karya yang setengah jadi bisa simpan di sini, yang baru memulai di sini begitu ya. Lalu saudara ingin berkarya yang berukuran kecil, mohon maaf disimpannya rada berjauhan, bisa juga di easel yang kecil gitu ya, ruangannya aja di ini ya, diatur gitu ya. Jadi kawan-kawan mahasiswa sekalian, demikian
bagaimana kawan-kawan bisa mengatur ruang kerja di tempat masing-masing, mengubah ruangan menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja. Itu bisa dilakukan diimprovisasi saja ruangannya. Yang terpenting kata kuncinya tetap berkarya. Oke, saya jelaskan yang terkait dengan pengaturan ruang kerja melukis gitu ya, padahal ini di perpustakaan. Oke, berikutnya nanti akan saya sampaikan mengenai bagaimana saudara tertib mengatur ruang kepustakaan saudara supaya saudara nyaman menulis, nyaman juga membaca dan lainnya ya. Yang istilah saya itu, semua pengetahuan yang pernah kita lihat dari informasi apapun, yang terpenting pengetahuan itu dirumahkan. Artinya bukan diceritakan tapi wujudkan, lalu saudara juga mengimprovisasi apapun yang saudara kehendaki sesuai dengan selera dan keinginan saudara. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan saudara hanya di angan-angan menginginkan studio tetapi tidak pernah mewujudkannya, karena saudara terlalu berpikiran sempit dengan hal yang disebut dengan hal-hal teknis terkait dengan ruangan. Wujudkan saja begitu ya. Masuk nanti karya-karya yang bisa ditempel di ruangan saudara, misalnya itu entah perpustakaan atau ruang tamu yang dibuat juga untuk berkarya seni, bisa mulai ditempelkan karyanya di situ gitu ya, untuk dilihat kembali, nanti direvisi dan lainnya. Oke, lain kali saya menyampaikan tentang Taman Ekoprint di Taman Langit Rumah Zafar. Terima kasih kawan-kawan. Selamat mencoba mengkreasi ruang sehingga ruang apapun yang saudara miliki menjadi ruang yang produktif untuk berkarya. Apapun yang saudara mau di ruangan itu bisa dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.